Assalamualaikum, Bu Supiyanti, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Dian. Matur suwun. Alhamdulillah, nggih sami-sami. Nggih. Kula tingali saya lihat kok beberapa hari ini kok agak tidak seperti biasanya itu. Kelihatan seperti ada masalah atau beban. Kira-kira apakah benar apa yang saya lihat itu benar-benar memang ada masalah atau gimana, Bu Supiyanti? Iya Pak Dian, leres. Akhir-akhir ini mendekati penilaian kinerja guru itu loh Pak, nanti di SD kita kan akan disupervisi oleh ibu pas sekolah toh. Nah, soal itu saya kok resah sekali, bingung gitu loh Pak, di pikiran saya itu. Supervisi kepala sekolah atau pengawas gitu Bu. Nggih. Itu kalau di 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 tempat saya biasanya oleh pengawas juga. Nah, kenapa tuh Bu kok sampai jenengan kok bisa gelisah, padahal itu kan sudah terbiasa dengan mengajar anak-anak. Terus tujuannya juga untuk apa toh sebenarnya supervisinya itu? Iya Pak Dian, saya terus terang setiap mendengar di akhir semester kan pasti kepala sekolah itu kan akan menilai bawahannya. Nah, itu nanti kan saya pribadi akan dinilai toh Pak. Nah di situ kan tujuannya ibu pas sekolah menilai saya untuk, kalau zaman dulu itu namanya DP3. Setiap anak buah kan dinilai kinerjanya bagaimana setiap akhir semester. Nah nanti perkembangannya diharapkan kan tujuannya dari BKG itu kompetensi gurunya khususnya di bidang KBM, kegiatan belajar mengajarnya kan harus ada peningkatan gitu loh Pak. Itu yang membuat saya resah. Terus kemudian kira-kira Bu Supiyanti ini gangguan atau hambatan yang membuat Bu Supi ini merasa gelisah, resah itu apa yang membuat Bu Supi ini kok menjadi kurang percaya diri itu kira-kira apa Bu? Iya Pak Dian, yang membuat saya resah itu memang nanti saya tidak pede Pak. Pas waktu dinilai itu biasanya kan kalau ngajar anak-anak kan tanpa dinilai itu kan sesuka hati, maksudnya rileks, tenang, tetapi kalau ditunggui rasanya gimana gitu Pak. Kira-kira Bu Sufi kalau misalkan memang itu sudah menjadi kewajiban setiap tahun untuk supervisi kepala sekolah itu kan sudah Bu Sufi kan juga sudah mengajar lama. Itu kira-kira Bu Sufi dulu mendapatkan solusi itu seperti apa gitu, biar tidak deket? Iya Pak, sebenarnya sih pas waktu penilaian itu saya berusaha, sudah saya siapkan alat peraganya, saya sudah merencanakan RPP-nya. Yang membuat saya teredek, tidak percaya diri itu nanti pas saat disupervisi
saya itu takut kalau proses KBM-nya itu tidak sesuai dengan langkah-langkah RPP gitu loh Pak. Terus nanti waktunya terlalu singkat atau terlalu panjang. Akhirnya saya tidak pede Pak. Untuk mengatasi waktu yang mungkin kurang lama atau terlalu singkat, langkah-langkah apa yang Bu Sugiyanti lakukan? Ya saya berusaha agar saya pede itu. Langkah yang saya lakukan satu, saya memaksimalkan sebelum besoknya, sebelum kegiatan berlangsung, saya pelajari dulu di rumah langkah-langkahnya RPP bagaimana. Terus pandangan saya nanti seolah-olah beliaunya tidak ada, jadi biar saya pede, saya menganggap beliaunya di luar. Nah, itu Ya gitu ya Pak. ya, Jadi seolah-olah saya bergerak lah, penting mengajar, alat peraganya udah ada gitu ya Pak, mungkin biar saya pede, enjoy ya saja. Bu Sugi sudah bisa menemukan mungkin sedikit solusi. Nah, dari yang sudah Bu Sugiyanti rencanakan untuk menghilangkan gelisah ketika diawasi tadi, mungkin ada langkah yang lain dari Bu Sugiyanti, mungkin bantuan dari teman pengajar yang lain atau gimana, atau dari siswa mungkin untuk bekerja sama mungkin. Ya Pak Dian, sebenarnya tidak saya saja sih ternyata pas saya begitu curhat ke rekan kerja, ternyata mereka beliau-beliau itu juga sama yang dirasakan. Katanya ya, alah penting dianggap Ibu gadang wes, ini nanti kita sudah berusaha, terus nilainya pokoknya setiap tahun itu naik, ya wes apik lah, ngoten ya Pak. Yes, saya mengikuti walaupun dengan tidak pede. Ya itu tadi yang membuat saya pede. Satu, saya menganggap beliaunya itu nggak ada, wes gitu. Yang kedua, saya pandangannya tidak menuju ke arah beliau. Yang saya tuju itu ke anak-anak. Jadi prioritas yang pertama Bu Sugiyanti lakukan itu dianggap seperti mengajar Seperti tidak biasa. ada, ya tidak ada yang Iya. rugi ya. Iya Itu Pak. sudah bagus. Kemudian mungkin yang kedua nanti apa itu tadi Bu? Menyesuaikan dengan RPP. Nah itu dipelajari betul kan ya. Iya Nanti Pak. kalau sesuai semua Ibu Sugiyanti apakah masih berdek lagi itu? Gak tahu Pak, mungkin apa naluri ya, sifat kula sing ndredeg menawi. Padahal sudah berusaha, Nggih. tapi ya namanya manusia Pak. Jadi strategi tadi jenengan terapkan gitu. Nggih. Persiapan sebaik mungkin. Nah dari persiapan itu, nah, nanti Bu Sugiyanti itu mengharapkan hasil yang seperti apa? Saya kira nanti kan setiap supervisi itu kan ada hasilnya, gitu. Nggih. Nah, untuk menghilangi rasa kurang percaya diri, kemudian dredeg, pasti Bu Sugi ini melihat nanti akhirnya ya, saya harus mendapatkan yang seperti apa dari hasil supervisi ini Bu. Ya
yang saya harapkan dari hasil supervisi saya, tiap tahunnya itu saya berusaha nilai, misalnya tahun ini mendapat nilai 82 karena saya masih junior ya Pak. Itu saya berusaha tahun depan tuh harus naik satu tingkat, bisa 83, terus berikutnya 84 gitu Pak. Walaupun naik terus ya. ya pengennya Pak, tapi lah kok nggih 2 tahun ini nilainya naiknya itu kayak hanya sedikit, hanya beda di koma ya. Berarti Tapi kan tidak mengurangi apa yang Bu Subianti inginkan, harapkan kan yang penting kan naik. iya Pak, Eh, harusnya naik. Usahanya Bu Subianti biar tidak kurang percaya diri atau tidak begitu bisa dipersiapkan, persiapannya semaksimal mungkin kan. Nah, apa Bu Subianti punya ini, tindak lanjut dari setelah apa tadi persiapan itu agar lebih maksimal lagi, agar nilainya mungkin bisa lebih dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin apa yang kurang, kira-kira Bu Subianti punya gagasan yang mungkin bisa membuat pengawas atau kepala sekolah itu ternyata ini berbeda dengan tahun lalu, sangat percaya diri. Nah, seperti itu mungkin. Ya, tindakan yang saya lakukan setelah disupervisi kan saya selalu diberi tindakan oleh beliau. Saya diberitahu, oh Bu, kelemahan panjenengan tadi di sini loh Bu, di sini misalnya ya itu terus yang menjadi bahan Bu Subianti untuk nanti lebih percaya diri dari hasil penilaian tahun sebelumnya. Nah, itu nanti tahun ini Bu Subianti pelajari apa yang jadi kekurangan di tahun sebelumnya. Nanti Bu Subianti coba temukan apa hal-hal yang bisa membuat Bu Subianti lebih baik lagi, lebih percaya diri, lebih pede lagi. Seperti itu. Nggih Pak, leres Pak Dian. Memang pas waktu saya diberi tindak lanjut tentang kelebihan dan kelemahan itu saya catat Mbak. Saya catat, terus untuk supervisi berikutnya saya pelajari, saya tambahi, saya perbaiki. Ya alhamdulillah ada peningkatan walaupun tidak sesuai yang saya harapkan. Itu Pak Dian. Terus kemudian sudah mulai santai kan kalau sudah tahu tujuan akhirnya seperti itu. Nah, terus komitmen Bu Subianti akan hasil yang dicapai kira-kira seperti apa nanti? Ya komitmen saya ya saya harus mempertahankan sebaik mungkin, kalau bisa saya hilangkan rasa minder itu, ketidakpercayaan diri itu harus saya hilangkan Pak. Itu tadi caranya seperti yang saya utarakan tadi. Gitu Pak Dian. Nah jadi Bu Subianti sudah mempunyai solusi sendiri dari yang telah kita komunikasikan ini. Bu Subianti sudah sebenarnya menemukan solusi-solusi yang terbaik agar Bu Subianti bisa melaksanakan supervisi nanti dengan sangat percaya diri dan optimis untuk mendapatkan nilai yang meningkat dari tahun sebelumnya. Semoga nanti lancar supervisinya dan mendapatkan nilai yang maksimal sesuai harapan. Amin.
Matur nuwun lho Pak, Nggih, atas sami-sami. bantuannya, atas pemikirannya, dengan bantuan Bapak, semoga dapat membantu saya ke depannya dalam menghadapi masalah saya ini. Terima kasih Pak Dian. Nggih, sami-sami. Saya juga terima kasih dengan solusi-solusi yang jenengan sendiri sudah punya gagasan-gagasan sendiri untuk mengatasi permasalahan sendiri. Semoga kedepannya Bu Sugiyanti ini kalau ada permasalahan seperti ini lagi bisa menyelesaikannya dengan baik. Itu ya. Nggih Pak, insyaallah. Terima kasih. Nggih, Kira-kira sami-sami. seperti itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan nggih, Bu. Nggih, matur Oke. nuwun Pak Dian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil yang sudah saya lakukan praktek coaching dengan Bapak Dian Teguh, refleksi diri saya. 1. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Dari percakapan berjalan dengan sangat baik dan lancar, pertanyaan terbuka dan berkesinambungan sesuai alur cerita. 2. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan sudah tidak ada. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu tetap fokus dan terus mendengarkan permasalahan dari coach, memberi tuntunan pada solusi-solusi terbaik untuk kedepannya. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu lebih banyak melakukan coaching kepada rekan-rekan yang membutuhkannya. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Tadi Bapak Dian Teguh mengatakan saya lebih yakin dalam memilih peserta LKS, lebih siap dalam mengikuti lomba kompetensi siswa. Demikian refleksi diri saya. Terima kasih.